Kata Ibnu Abbas, Al-Quran itu turun 2 kali. Pertama, dari Lauhul Mahfuz turun ke Sama'id Dunya. Di mana Lauhul Mahfuz? Lauhul Mahfuz berada di langit ke-7. Turunnya ke mana? Turunnya ke Sama'id Dunya yang ada di langit 1. Disebut juga oleh para ulama namanya Baitul Izzah atau Mawaqi'un Nujum. Imam Az-Zarkashi di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, beliau mengatakan bahwa turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau Sama'id Dunya atau Mawaqi'un Nujum ini duf'atan wahidah, sekalian 30 juz, 114 surah, 1.027 huruf Al-Quran diturunkan pada satu malam. Itulah dalil Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada satu malam, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Ittifaq ulama, duf'atan wahidah. Yang jadi permasalahan, perdebatan selanjutnya, kapan turunnya Al-Quran dari Sama'id Dunya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disinilah beda para ulama. Ada yang mengatakan Al-Quran yang turun kepada Rasulullah yang tadi sudah diturunkan ke Sama'id Dunya itu turunnya pada 24 Ramadan. Mana dalilnya? Jangan bilang-bilang aja, mana dalilnya? Nah, kan gitu orang sekarang, minta dalilnya. Kita sampaikan. Dalil pertama diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dikutip oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, wa unzilal Qur'an li arba'in wa ishrina min Ramadan. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam ke-24 Ramadan. Satu. Yang kedua kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitab beliau Ar-Rahiqul Makhtum. Nama kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum. Kata beliau, Al-Quran yang turun yang kedua tadi itu, yang secara bertahap-tahap, itu turun pada malam 21 Ramadan. Syekh Safiur Al-Mubarakfuri ini, beliau ahli perbintangan. Dihitung-hitung dia, ini Nabi naik ke sini kapan, kemudian diturunkan, orang India beliau. Maka dicoret-coret, ini menurut ilmu ini, Nabi berada di Gua Hira pada saat itu pada malam 21 Ramadan. Terus mana dalil yang 17 Ramadan? Dalil yang 17 Ramadan berdasarkan firman Allah, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'ani. Dan ingatlah ketika kami turunkan kepada hamba kami yaumal furqan, yaitu pada hari pembeda. Di mana hari pembeda itu? Yaumal taqal jam'an, ketika lahirnya, bertemunya dua kelompok besar berperang pada perang Badar. Kapan perang Badar itu terjadi? Dikatakan oleh para ulama, perang Badar terjadi 3 hari. 15 Ramadan, 16 Ramadan, 17 Ramadan. Masuk perang 15 Ramadan, perang 17 Ramadan. Maka berdasarkan dalil itu diperingatilah pada 17 Ramadan. Maka karena malamnya 16 Ramadan pijat, karena bak tengah-tengah perang Badar. Nah dalil. Kau betul, kenapa ulang ni? Minta ulang tu. Jeshit. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita lihat di beberapa negara berbeda-beda, di Mesir misalnya, itu kita memperingati nuzul Quran itu pada malam 27 Ramadan.
Maka kata para ulama, tidak penting kapan nuzulul Quran ini, tidak penting. Apa yang penting? Yang penting Al-Quran ini mampu dilakukan, mampu dipahami, mampu diamalkan, mampu didadaburi, sebagaimana Bapak Bupati atau yang mewakili menyampaikan, bagaimana Aceh Barat ini menjadi satu-satunya atau menjadi wilayah yang bumi dengan Al-Quranul Karim. Tadi saya membaca berita dikeluarkan oleh salah satu media, hari ini Aceh Barat menjadi satu-satunya provinsi di satu-satunya kabupaten di Aceh Barat yang mampu melakukan gerakan tuntas membaca Al-Quran. Dan ini harus kita berikan apresiasi sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah kita. Satu-satunya Nadwa Plon heboh kabupaten dan kota Madya Aceh Barat ini Muisa. Maka ini tanda dan bukti bahwa begitu seriusnya pemerintah kita untuk menuntaskan buta huruf Al-Quran. Tetapi tentu kita tidak mungkin menutup mata. Masih banyak anak-anak kita yang tidak bisa baca Al-Quran. Bagaimana kedai-kedai kopi kita lebih penuh daripada masjid. Bagaimana orang-orang tak mau membaca Al-Quran. Penelitian dilakukan 65% umat Islam tidak bisa baca Al-Quran. 65%. Memang hai wati acara-acara 3 tahun di Tengkuromi. Juara 2 tingkat provinsi dan insya Allah akan mewakili provinsi Aceh untuk seleksi tilawatil Quran tingkat nasional nanti di bulan 5. Memang hebat. Tapi satu orang nanti. Hai memang kerak Aceh Barat. Menan Tengkuromi demam. Matur bunyi nyanyian baru pado. Jadi begitu seharusnya kita semuanya siap. Kemarin tempat gempar Tengku Ziauddin, orang kita orang Aceh Barat. Kemudian ada guru-guru kita yang sudah pergi ke nasional, juga orang-orang Aceh Barat. Bukti bahwa orang-orang dulu telah mempersiapkan kader terbaik untuk menjadi orang-orang yang terbaik di tingkat provinsi sampai ke tingkat nasional. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kalaulah kita biarkan generasi-generasi kita ini lalai dengan handphonenya. Dalam satu penelitian dikatakan, hari ini masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang paling sibuk di dunia dengan media sosial. Satu hari menghabiskan 8,30 menit. Karap tikurungjum di Eropa. Arab tikurungjum Facebook. Lu tamat Facebook, log WhatsApp. Lu tamat WhatsApp, buka Instagram. Lu buka Instagram, tamat Twitter. Lu buka Twitter, TikTok. Macam. La haula wa la quwwata. Tikurung jam buat Jino ganto menjadi waktu membuka media sosial. Maka kalaulah seperti ini generasi kita, maka sulit kita membayangkan kader-kader seperti Tengku Rongi lahir kembali. Sulit kita membayangkan kader-kader seperti Tengku Ziauddin yang mengharumkan nama Aceh Barat di tingkat internasional. Kan tingkat cilek-cilek internasional, mutanyo Handro. Jadi begitu luar biasa. Untuk apa kita baca Al-Quran ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah." Siapa yang membaca Al-Quran, maka dia dapat kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Maka alif lam mim, wa takun alif lam mim, ada 30 kebaikan yang kita dapatkan. Berapa huruf di dalam Al-Quran? 1.027.000 huruf. Maka kalau kita khatam di bulan Ramadan ini, merumpuk pahala 1.027.000 kali 10. Ciput rembuh tektok. Ciput rembuh tektok kalat. Karap tu 12 juta. Menyelam bulan Ramadan kita mampeng 12 juta. So gitu pula. Begitu pahala yang begitu besar yang kita dapatkan.
Maka hadirin yang dirahmati Allah, kara 20 menit dulu lagi nya guju wate 20 menit. Betelah tarawih. Untuk apa kemudian kita membaca Al-Qur'an? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena sesungguhnya orang yang membaca Al-Qur'an, nanti Al-Qur'an akan menjadi penolong kita di hari akhirat. Rumah yang besar ini akan kita tinggalkan. Harta-harta yang begitu indah kita tinggalkan. Istri-istri yang begitu cantik akan kita tinggalkan. Tiba sampai saat suatu hari kiamat terjadi. Idza sama'un fatarat. Ketika itu langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat. Bintang-bintang jatuh dan berhamburan. Wa idzal biharu fujirat. Lautan terbelah seperti tsunami. Begitu mengerikan kondisi pada saat itu. Wa idzal qubur bu'sirat. Kubur-kubur terbelah, orang-orang terperanjat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Pada saat itulah kita baru tahu bahwa hidup ini hanya sementara. Kita baru yakin hidup ini adalah sandiwara. Hidup ini adalah mimpi. Mimpi menjadi orang kaya. Mimpi menjadi penguasa. Hidup ini mimpi untuk menjadi orang yang dimuliakan. Mimpi untuk menjadi orang yang dihormati. Mimpi akan haus kekuasaan. Pada saat itulah kita baru sadar bahwa bacaan Al-Qur'anlah yang menyelamatkan kita. Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun, kata Rasulullah. Hiduplah sesukamu karena sesungguhnya kita semua akan menjadi mayit. Ketika mayit, kita tak bisa beramal lagi. Wahbib man ahbabta, cintailah orang-orang yang kamu suka. Fa innaka mufariqun bih, karena sesungguhnya kamu akan berpisah dengan orang-orang yang kamu cintai. Istri yang kita cintai, kita akan berpisah dengan mereka. Anak yang begitu kita cintai, apa-apa yang diminta kita berikan, kita akan berpisah dengan anak-anak itu. Saudara, tetangga, abang-abang yang kita cintai, kita pun akan berpisah dengan mereka. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan berbuatlah sesuka kita di dunia ini. Pumbongro, yang bombongju, yang kaya makin kaya, yang miskin semakin terjepit. Yang makan haram terus makan haram. Wa'mal ma syi'ta, kata Rasulullah. Berbuatlah terserah kalian. Tidak mau baca Al-Quran terserah. Tidak mau dengar Al-Quran terserah. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Ingatlah, semua kita akan diminta pertanggungjawabannya. Pada saat itu kita baru yakin. Begitu dentuman-dentuman terjadi. Fa idza ja'atis sakhah. Ketika para malaikat meniupkan sangkakala. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Setiap kita akan berlari dari orang yang lain. Wa sahibatihi wa banihi. Kita pun di hari kiamat akan meninggalkan istri-istri kita. Anak-anak kita memanggil ayah, abi, abu. Anak-anak pun akan kita tinggalkan. Apa yang menjadi fokus kita? Likulli imri'in. Setiap kita akan disibukkan dengan kegiatan kita masing-masing. Maka pada saat itulah yang menjadi amal kita, yang menjadi penolong kita adalah Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Palih raja di bawah kerajaan, palih kaum di bawah bangsa, palih utuh di bawah senepat, palih urang di bawah kita. Begitu kata orang Aceh. Asam kandit, asam belukur. Ketika asam seriang-riang, menangis mayat di dalam kubur, teringat badan tak mengaji dan tak sembahyang. Maka mudah-mudahan momentum nuzulul Quran adalah momentum kita untuk kembali mengaji, membaca dan mengamalkan isi-isi Al-Quran. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan saya akhiri dengan sebuah pantun. Burung irian hinggap di pokok kayu. Cukup sekian dan thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.